Ini ada 10 mystery box ya guys, saya punya Fauna Fauzi ini ya. Jadi hewannya Fauzi ini sebenarnya guys. Cuman kata aku Tuji, coba dong kita review tapi di boxin dulu nih supaya akunya terkejut gitu loh. Tapi kemana emang banyak hewan berbisa gini. Ini berbisa nggak nih yang ini nih? Insya Allah. Insya Allah berbisa. Gak kejamin, aku takut. Dia nggak berbisa dan juga karakternya ya Masih gak dia ya? Wow, kok gini ya mukanya ya? gepeng ya. Iya, sumpah pertama kali sih gue liat kayak pertama kali bro. Ini apa? Pegang udah pernah pegang? Gak pernah. Ini apa nih? Ini ular apa nih? Oh merah banget ya. Kok dia kayak mau makan saya sih itu? Aku bisa provokasi karena dia temperamen ularnya. Oh gitu. Dia suka mengap kayak gitu kayak Iqbal tuh. Kayak cana ya, mengapa-ngapa ya guys. Makanya kenapa kalau dia sembunyi ngeluarin ekornya biar dia menggigit, ada digigit. Enggak sih. Enggak ada ya. Waduh. Aku takut. Oke guys, di video kali ini kita mau unboxing ya guys ya. Ini ada 10 mystery box ya guys ya, punya Fauna Fauzi ini ya. Jadi hewannya Fauzi ini sebenarnya guys. Cuman kata aku Tuji, coba dong kita review tapi di boxin dulu nih supaya akunya terkejut gitu loh. Tapi kemana emang banyak hewan berbisa gini. Ini berbisa nggak nih yang ini nih? Insya Allah. Insya Allah berbisa. Gak kejamin, aku takut ya guys kalau kayak gini. Alat di situ dekat Kak Iqbal, jadi tinggal langsung ambil aja nanti Kak Iqbal. Tapi ya kalau ular di sini selesai udah kita ya guys Aku ya. tinggal kabur nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tuh ini nggak semua hewan ada di sini ya bro. Ini cuma sebagian kecil ya kayaknya. Iya betul sebagian. Soalnya sekarang kalau kita lihat kan kita pernah main ke sini banyak guys. Sekarang mau Kalau berapa bulan tahun kemarin berarti ya? Waktu di situ Kemarin banyak kayaknya. kan udah ikan. Sekarang emang aku balik lagi ke reptil karena kemarin waktu main ikan kan aku cerita karena lagi Kenapa tuh? sibuknya skripsian kan. Oh iya, benar, Ikan benar, lebih benar. simple. Sekarang Iya. back to basic jadi main lagi reptil. Skripsi udah selesai berarti nih. Alhamdulillah selesai. Udah aman ya. Aman. Udah lulus nih berarti nih. Udah lulus. Udah lulus. Vali juga udah lulus. Satu kali selamat. Oke ya. Jadi kita sekarang mau coba buat unboxing nih ya guys ya. Boleh, Ada 10 Kak Iqbal. paket guys. Yang tadi disiapin sama Vali sama Fauji ya. Ini aku yang buka, nanti kamu kasih info juga ya bro ya. Oke. Soalnya hewannya suka aneh-aneh ya guys ya. Kadang dari mana ini? Dari Kalimantan Timur. Ini waduh guys. Fauji tuh suka ada kerja sama juga ya Ji ya. Sama kayak ini ya. Kayak apa? Kayak buat fotografi Betul. hewan kayak ada gitu bro. Ada beberapa herpetolog juga suka nerima tamu juga gitu Kak Iqbal. Oh, kayak Tamu dari gitu. luar, guiding juga. Oh kayak gitu. Dia kalau guiding kayak gitu mau ngapain biasanya bro? Ke zoo Ada atau yang mana? Ada yang herping, ada yang ke zoo, tergantung selera sih. Herping kayak kita gitu, herping Iya, kayak ke CIC kemarin. Betul. Oh, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Oh, orang pada suka juga ya guys ya. Ada yang suka cuman pengen lihat koleksi aku kesini, ada yang kayak gitu. Oh, gitu ya? Ada gitu. Oh, menarik Jadi ya, tatamu guys. aneh-aneh sih. Orang mana bisa rata-rata bro? Campur sih, lokal ada, mancanegara juga ada. Paling kayak bule gitu kayak orang Amerika kayak gitu suka ada juga. Terakhir tuh Amerika, terus Kanada, ada yang kesini, Turki juga ada. Serius? Serius. Wah guys kaget. Dari Suriname juga ada. Tapi Foto di kalau sini. Suriname bukannya bisa bahasa Jawa nggak salah ya? Enggak, dia full bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke lah guys, kita langsung aja unboxing ya. Ini ada boxnya nomor 5 ya guys ya. Ini mah ringan. Coba. Kalau ringan kayak gini mah apa ya guys? Semoga bukan hewan yang aku takutin ya. Emang ada yang kamu takut? Ada. Masa sih? Gimana ceritanya? Dia takut guys. What? Terus kalau kamu takut, aku harus apa? Ya, udahlah. Berdoa lagi ya guys ya. Kita coba buka ya guys. Bismillah ya. Oke. Nah, ular guys. Ular ya? Cara. Oh, ini kayak yang ada di belakang sini nggak sih? Ini Kayak ini bukan yang di atas. Bukan nih? Bukan. Oh, beda ya? Ini apa, Tapi bro? dia satu genus sama ini. Oh, ini koros kan? Kalau mau dia? dibuka boleh aku bukain ya. Buka ya, bro. Ini adalah anakannya. Ini hasil captive hatch. Jadi dapatnya itu dari telur, ditetasin di kandang. Dan ini udah ganti kulit pertama. Berarti ini udah makan. hasil herping berarti ini? Iya. Oh gitu. Jadi ditetasin di kandang. Jadi disebutnya captive hatch atau CH lah. Oh CH. Ini nggak berbisa, takut ular Nggak takut sih. Tahu nggak ini? Ular apa nih bro? Nggak tahu. Ini namanya ular jali atau nama latinnya Petias mucosa. Petias mucosa. Nama lokalnya ini ular sawah. Oh. Kenapa disebut ular sawah? Karena ada di kebun ya, ada di sawah dong. Betul. Ya ini namanya ular sawah. Ular air karena ada di air. Ya ampun. Jadi dia makannya bisa burung, bisa kodok, katak juga. Petani nggak petani? Petani nggak tahu burung ya. Jangan dong, kecil juga sih guys, masa iya Maksimal guys. size-nya ya paling kalau buat jantan bisa sih. 2,5 meter. Oh Kalau berarti ini betina masih lebih kecil ya berarti ya Iya, ini sebenarnya. masih baru 3 bulan. Oh, sampai segini ini kali. Ini masih kecil juga. Ini masih kecil. Masih kecil. Ini Berarti kebetulan lumayan jantan. gede dong Nanti berarti ya. kita review ini ular apa. Ya guys, di next video lah ya Next untuk video. apa-apa yang selain ada di box ntar kita bakal review guys. Oke, jadi ini Keren yang sih pertama ini. adalah ular jali. Ular jali ya. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang pengen pelihara juga, Fauna Fauzi juga menyediakan ya bro ya. Betul, Jadi betul. tinggal dikontak aja ntar Instagram dan lain-lainnya, ntar teman-teman langsung aja kontak ke dia. Karena Betul. kadang tuh bro, hewan yang ada di mana tuh kan suka ada toko reptil Iya. gitu kan. Kayak misalnya teman kita Indo Exotic Pets, Betul, Reptiltopia kayak gitu iya, kan. iya. Yang di dia tuh nggak ada di tempat mana biasanya guys ya. Aneh-aneh guys kalau di dia tuh. Jadi buat teman-teman yang cari ya hewan aneh ya, terutama dari Indonesia sih ya bro, banyaknya ya. Ada di Fauna Fauzi. Oke, ini nggak dilindungi yang kayak gini mah ya, Ini aman ya. aman. Populasinya masih ya, sangat guys. banyak. Ini guys, banyak banget lah yang kayak Jadi gini aku ya. tuh sebetulnya dari dulu mainnya fokusnya concern di ini sih di Lokal. reptil lokal, di Reptil ular-ular lokal ya. atau hewan lokal lah.
Tapi nggak gampang meninggal bro kalau hewan lokal kayak gitu. Nah sebetulnya informasi nih ya, hewan lokal terutama ular itu yang di Indonesia sebetulnya nggak ada yang buat pemula. Oh gitu. Katanya kan ada yang rekomendasi ini ular buat pemula, padahal ular lokal nggak ada yang rekomendasi. Kenapa? Walaupun emang suhunya cocok sama kita, pemeliharanya gampang, tapi dari segi perawatan karakter dan juga makanan itu susah banget. Tingkat stresnya lebih tinggi dibandingkan ball python, terus snack yang itu kayak Iqbal. Oh, berarti kayak gitu. Jadi dibilang tuh ini mah bukan buat entry level ya. BP gitu kalau biasanya. Makanya kenapa aku concernnya di hewan-hewan lokal, terutama di reptil lokal, biar aku tuh sedikit-sedikit sambil belajar buat breeding. Jadi nanti tapi keren sih. Anak-anaknya si CB-CBN itu kan lebih gampang buat dipelihara. Bener sih. Kalau pengen ngejadiin kayak si CS itu jadi kayak buat ular pemula lah kayak gitu. Tapi kan kayak ada ular jalan nanti bisa jadi ular pemula mungkin beberapa tahun ke depan dari segi karakter atau stresnya nggak terlalu ribet lah gitu. Ya kalau udah di captive breed tuh hewan apapun tuh biasanya lebih gampang ya bro ya di tahan banting lah. Adaptasi dan lain-lainnya ya. Karena biasanya kan mereka tuh lebih ke stres kan biasanya. Sedangkan kalau captive breed kayak gitu kan dia stres levelnya rendah lah. Jadi penyakit dan lain-lainnya tuh gak gampang sakit dibandingkan yang stresnya tinggi lah gitu ya. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Kayak gini nih guys ya. Box kedua ini apa? Ini kesukaan kita, kecintaan kita semua. Krokodil dada merahnya bagus bro. Tahu banget krokodil dada merah. Kita kurang tahu guys ya. Kalau ular jali tidak. Kita nggak tahu ular sawah tuh beda. Aduh. Kura juga ya kayak. Kura ada. Kalau misalnya kura kayak gini ada guys. Kenapa kayak kalau nyebutnya ini kura-kuranya bagus? Soalnya kalau menurutku dia kontrasnya bagus aja gitu. Kayak bukan hitam doang gitu ya guys ya. Kayak ada cerahnya kayak gitu kan guys. Terusnya kayak si marking-markingnya tuh kelihatan jelas aja gitu loh. Jadi menarik bro. Iya, walaupun warnanya nggak terlalu merah, tapi aku lebih sukanya karena tempurungnya cah sih. Tempurungnya cerah bener ya guys ya. Walaupun kura sih kayaknya mau apapun kura-kuranya, kalau kura-kura tuh semakin kurang bro. Kenapa ya? Venus tuh keren banget, kecil ya. Pas kesegede kayak Brazil. Tapi enggak, beberapa temen aku malah kalau teman-teman kontes itu main kura-kura dada merah dari kecil. Kecilnya emang polos gitu, warna oranye kayak gini. Bisa diprogres, bisa mutasi. Jadi aku pernah ya ada yang orang ada punya Damer Bandung itu ya kalau salah ya. Iya, itu di sini rumahnya kan dekat kan? Di situ. Ayo kita kesana lah. Aku pernah lihat lagi live TikTok gitu kan dia. Terus lihat, wah gila guys, dada merahnya merah pisan bro. Bener. Udah menang kontes katanya ya. Udah menang kontes, udah ditukar sama mobil juga itu. Ditukar sama mobil? Wah gila sih. Itu rumahnya dekat di sini kan, makanya kura-kura dada merah walaupun ya harganya nggak seberapa, tapi kalau dirawatnya bener mah bagus banget. Gila sih guys. Iya. Pernah kasih lihat ini ke dia nggak? Belum. Oh belum ya? Kayaknya nggak dilirik kalau ini. Nggak dilirik ya? Aku baru mulai sih, baru mau belajar treatment obatnya kayak gimana gitu. Tapi seru sih, berarti bisa diprogres sih sebenarnya. Bisa sebenarnya. Aku jadi tertarik. Satu balik lagi ke genetik, kedua emang perawatan sih kayak. Wah guys, ternyata bisa kayak gitu ya guys. Bisa harga mobil guys ya. Kalau misalnya memang bener ngerawatnya ya. Kalau kita taruh kolam kasih makan tuh selesai. Gede doang kali butek kita guys ya. Oke, kita buka lagi ya. Wih, menarik. Box pertama udah, box kedua udah. Box pertama, box kedua udah. Ini box ketiga nih. Sini guys, lihat ya box ketiga ya guys. Aduh apaan nih ya guys ya. Jadi ular udah, berkaki udah. Kira-kira ini apa kayak Iqbal ya? Wah, ini kayaknya serangga-seranggaan kayak ada nggak sih di situ sih? Nggak ada ya. Waduh! Aku takut. Jijik banget. Mana takutnya? Iya, ini juga sama. Geli banget guys. Aduh. Kata Pali berani. Enggak bro. Aku juga takut. Tadi dia loncat, aku lari sama si Pali. Loh, kasih lihat dia apa li? Aku kalau pegang sini berani. Aku bener-bener. Enggak bro. Kayak gue lebih takut deh bro dibandingkan mana ya bro. Asli guys. Aku kalau pegang sih enggak. Sebenarnya kenapa pelihara kayak gini bro? Jadi gini ceritanya. Toke guys, toke BTW. Orang-orang sini taunya sekitar rumah ya taunya aku melihara hewan, terutama yang reptil-reptil yang aneh-aneh gitu. Makanya ini ada dapat dari anak kecil di belakang kampung belakang lah di sana. Oh gitu. Anterin ke sini. Aku dapat ini mau dibeli nggak? Ya udah buat jajan-jajan juga kan anak kecil. Ya udah aku beli aja. Pas dilihat dotnya juga bagus, tebel. Oh gitu. Gede, cuman aduh bro, ntar dulu bro, jangan dikasih terlalu dekat. Tapi mana tuh takut gak sih sebenarnya? Takut kalau digigit. Bro, udah dipegang gini aman. Kalau dilempar. Aku lebih jijik bro, bukan takut. Tapi ini kerabat sih udah lama juga sih. Emang warnanya lagi stres jadi burik. Nggak sih, nggak ngaruh bro. Jijik mah tetap jijik bro. Ya aku tuh jijik banget sama cicak guys, sumpah ya. Ini rajanya cicak BTW. Jadi kita lagi jijik banget guys. Ini kalau gigit emang susah lepas bro. Nah, jadi gini fun fact-nya. Katanya kalau kegigit kan, walaupun aku geli sama takut kalau digigit, tapi aku mempelajari dan pernah mempraktekkan kayak Iqbal. Oh gitu. Katanya kalau digigit harus nunggu dulu, bener kan? Betul. Itu sebenarnya mitos. Sebetulnya kalau digigit, caranya gampang. Sentil perutnya atau dikilik-kilik ininya nih.
digelitikin kelaminnya. Wow. Atau enggak, cara lebih gampangnya kalau kita Ya. kegigit nggak mau bisa lepas, aku nggak mau digigitin ya karena Ya, bikin jangan, takut ya. jangan. Jadi Jangan, misalkan kita jangan. kegigit, Ah. terus simpen di bawah. Yang penting si kaki sama badannya nyentuh sama tanah. Tanah, ya. Atau sama ya yang datar aja gitu. Itu dia Ya, bakal ya. kabur sendiri. Kayak Katanya gitu. kalau digigit kita gigit balik itu dia. Jangan dong. Cuma ngapain? Jangan dong masa digigit. Jijik banget guys. Tapi fun fact ya guys ya, toke seperti ini tuh banyak orang juga yang gunakan untuk obat-obatan tradisional. Katanya buat obat gatel juga, obat Iya. pernapasan juga katanya. Iya. Coba lihat lebih detail aja kayak mana li. Nah guys, kayak gini kurang lebih ya guys. Kalau Kayak pegang sih aku nggak geli, cuma takut Kok digigit. mana nggak geli pegang? Berarti mana emang setakut itu digigit ya? Iya. Sama ular kobra nggak takut digigit? Kalau sama orang bisa takut sebetulnya, cuma kalau kayak sama ini malah sih gimana ya, nggak bisa dijelasin lah. Sakit emang gigitnya? Sakit sih enggak, cuman kalau kegigit kayak jeret gitu sih. Oh, kayak dinyot-nyotin gitu sama dia ya? betul. Wow guys, oke. Awalnya sih siap. agak merinding sih lihat karena Iya. teksturnya, cuman lama-lama karena sering pegang leopard gecko jadi udah terbiasa lah. Kalau pergi kok nggak jijik, ya. nggak jijik. Padahal sama-sama ya. Nggak jijik guys. Nah, aku juga pernah lihat gecko kayak gini tuh ya. Ada beberapa juga yang mopnya bagus banget bro. Betul. Gila sih itu kalau Molotnya mop itu bagus. harganya juga ngeri sih sekarang. Ngeri ya, Lagi iya. ramai sekarang toke malah. Toke ya? Lagi rame. Toke 40 cm ke atas yang miliaran itu bukan? Kalau yang ukuran nggak terlalu ngikutin ya. Kalau dulu waktu Covid emang iya, tapi kalau sekarang lebih main ke mop. Ke mop Jadi ya, Kalau kalau lebih sekarang unik, ya. lebih mahal. Iya guys, teman-teman ntar sama kita juga bakal dikasih lihat ya guys ya beberapa mop-mopnya, tapi emang sebagus itu sih ya guys ya. Kalau udah ada mop-mop kayak gitu, apalagi bentol-bentolnya nggak ada sih, kayaknya aku nggak begitu Iya, jijik bro. ada patternless, Iya. powder, ada banyak banget Ya lah. patternless sih aku nggak begitu jijik sih kalau toke ini karena pattern dan juga muka nggak tahu ya kayak rajinnya cicak aja di pikiran gue jadi jijik. Gila sih jadi ini sebenarnya guys yang tadi jadi surprise buat kita ya, gila masukin lagi Ji. Tadinya aku berharap sama Val itu loncat ke Kak Iqbal. Waduh guys, gila sih kalau loncat sih gue loncat Loncat juga aku ke juga situ kabur. guys. Ini kita simpan lagi aja Kak Iqbal ya. Simpan lagi ya. Oke. Ini nggak ditaro ini aja free room. Kalau di film banyak sebenarnya. Oh di sini juga banyak. Banyak. Aku Oh, dulu ngambil gitu. dari kampung halaman di Jawa, di Jogja. Iya. Pas lepasin di sini biar banyak. Oh gitu. Betul. Jadi ntar dia saut-sautan toke Iya. kayak gitu ya. Tadi pagi juga ada. Kalau hujan apalagi banyak. Kalau Oke, bangun guys. gitu sih. Oh, oke ini kita unboxing Lanjut. lagi ya guys. Gila sih keringetan aku guys. Box keberapa ini? 4 berarti ya? Ini box keempat, tapi ini box 13 ya. Random sebenarnya Random. box kita guys ya. Nih kita buka ya guys. Aduh, bener ya. Seru sih kalau kayak gini tuh deg-degan bro. Tapi Asli ya. masa sulitnya udah dilewati sih. Masa-masa sudah dilewati. Oke. Kadang tuh ada yang ada boxnya, kadang ada yang nggak ada. Ini apa nih? Corn snack kan? Bukan. Betul sekali. Corn snack ya? Corn snack. Oh, punya juga ternyata ini yang bukan Kenapa tadi aku lokal-lokal nih, bilangnya fokus di lokal? Kenapa aku punya ini? Karena Iya. aku bentuk apresiasi dari teman kita. Aku kan gabung sama komunitas Relulang juga kan. Iya, kebetulan. iya. Di situ ada yang fokusnya di main ular lokal, ada yang bener-bener. ekspor juga, Iya, iya, import juga. impor, Termasuk ini. Ini adalah salah satu karya teman kita. Jadi dia Oh gitu. ternak sendiri ini. Nih guys, lihat ya. Jadi aku kebagian jatahnya lah dapat dikasih ini. Oh, oke. Jatah preman. Jatah preman. Dia preman. Kalau mau betah di Bandung harus dikasihin. Waduh, jatah preman. Tapi ini keren sih, bro. Corn snack-nya apa? Albino ini apa? Ini mopnya snow. Mahal kali yang kayak gini ya, bro. Lumayan kali. Kalau gitu. sekarang masih udah lumayan turun sih harganya sebetulnya. Kalau dulu waktu lagi peaknya tuh, setahu mana kayak gini seberapa harganya? Dulu aku sempat jual sebelum Covid, aku jual hampir 3 juta. Sebelum Covid Itu mana udah main ukuran- berarti yang kayak gini udah. tuh? Wow, keren sih. Kalau sekarang sih sejuta, under sejuta juga ada sih. sejuta juga ada ya. Keren sih. Ini buat pemula mau kayak nih yang kayak gini nih, corn snack. Ya bisa sih. Yang penting asal ukurannya dan makanya udah lancar itu recommended buat pemula. Walaupun karakternya agak lebih nggak mau diem daripada Python ya. Iya. Oh, dia lebih aktif ya. Kalau Dia udah pegang juga nggak apa-apa, dia nggak dia, berbisa. dia makannya apa, bro? Dia makannya bisa cicak, kada, Jangan cicak deh, kodok, jijik banget. bisa tikus juga gitu. Tikus? Jadi, ini tuh salah satu ular yang mogok makan di teman saya. Oh gitu. Temanku tuh dia mogok makan, makanya daripada males ngurusnya, daripada mati, Iya. udah aku urus aja treatment sini sampai sekarang segede ini. Oh, awalnya kecil banget berarti ini tuh. Dari awal netas. Terus gimana Dia nggak mau makan. treatmentnya? Kalau misalnya mungkin ada teman-teman juga yang mogok makan ya guys, hewannya diapain, bro? Yang penting kita bikin dia nyaman dulu, kandangnya tertutup, kasih alas juga berupa daun pisang, daun bambu gitu bisa, kasih hiding cave gitu bisa. Oh gitu ya. Ini mah ke stres lagi ya baliknya, bro. Iya, Ya? balik lagi stres. Jadi bikin dia nggak stres aja dulu ya. Kalau Yang penting misalnya dia dia nggak stres. nyaman, settle udah. Makannya apa nih kalau dia sehari-harinya biasanya? Sering ya? Paling Uniknya sering. dia tuh nggak mau makan tikus. Nggak mau makan tes tikus. makan pertamanya dia maunya cicak. Sampai sekarang malah maunya cicak. Oke. Malah mau dibiasain pakai tikus Jadi sekarang. jijik aku guys. Karena cicak.
Kenapa dia makan cicak sih dari sekian banyak makanan yang ada di dunia ya guys ya. Sekarang baru mau adaptasi makan tikus Ya nih. udah mau tikus sih, cuman responnya belum Lebih ke sebagus pinkis itu. ya berarti ya kalau kecil kayak Ini gitu. udah masuk pink buah, pinkis bulu gitu, pink Wow, bulu mencit. gak nyangka ya, kepalanya kayak kecil ya guys ya. Ternyata dia rahangnya bisa membesar sekali berarti ya bro Bisa ya. elastis. Jadi nanti kalau ada tikus dimakan sama dia tuh perutnya tuh gendut di satu sisi kayak bleng kayak gitu, Iya, kayak kelihatan gitu ya. Betul, kayak Bang. Nanti dia kayak bakal turun kayak gitu ya bang bro. Tuh. Oh. Nanti nggak akan turun sih, jadi berbentuk tikus juga nih, ada Iya, bentuk iya. apa namanya, kayak teksturnya gitu. Cetakan tikus gitu ya di perut ya. Ada teksturnya nanti Iya, iya, iya. selang berapa hari nanti jadi Kempes ya. diolah jadi pupnya, nanti baru Nanti dia- gendutnya ke belakang, Berarti dikeluar itu jadi pup. untuk satu kali makan tuh berarti berapa hari sekali nih dia bro? Kalau untuk corn snake atau umumnya kolibrid lah ya, Ya, kolibrid makannya bisa ya. seminggu sekali, karena makannya lebih sering. Oh, Pencernanya sering lebih ya? cepat dibanding Iya, 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 piton, benar, viper, benar. kayak gitu. Seminggu sekali tuh kalau di ular tuh udah banyak ya bro? Udah sering sebetulnya, Udah banget. sering ya? Kalau viper itu kan bisa sebulan sekali, 10 hari sekali, bisa bahkan kalau di alamnya bisa berbulan-bulan kayak Bang. Iya benar sih, di alam bisa berbulan-bulan tuh saking mager berburu apa emang nggak ada hewannya bro yang bisa diburu bro? Jadi tipe-tipe ular tuh ada yang tipenya pemburu, ada juga yang tipenya menunggu. Oh. Kayak gitu. Ada kalau kayak viper, piton juga biasanya lebih ke menunggu mangsanya. Mangsanya ya? datang baru dimakan. Oh gitu. Jadi sekalinya makan bisa ukurannya lebih besar, bisa buat cukup berhari-hari, berbulan. Sabar banget ya berarti ya, dia nunggu ya guys ya. Kalau tipe-tipenya kayak konsek tadi dia berburu gitu kayak Iqbal. Kalau kita kan menunggu kepastian tuh Aduh. susah lah ya, jadi nggak bisa lah ya guys ya. Susah hati mah. Aduh susah, waduh hati mah ya guys ya. Ini kita buka ya, ini kok berat ya bro ya. Berat. Apa ya kira-kira ya? Nah, Aku lupa. jadi itu yang aku kaget tuh ternyata di sini tuh ada yang pakai tin wall lagi, Iya. yang bikin kita tuh kayak hati tenang. Ada yang tuh bisa lompat guys. Nah ini nih, ini udah berat kalau lompat selesai kita ya guys ya. Apalagi hewan-hewan di sini aneh-aneh guys. Aduh, jadi ini kita ya jadi agak-agak nih guys. Wah, Oh, dimasukin lagi ternyata ada kantong. dimasukin. Ada namanya tuh ya guys ya. Ini pakai kantong kolor hijau ini. Pelangi guys. Pelangi, isinya pelangi bukan ya? Nggak tahu Nggak deh tahu guys ya. ya. Coba buka Kak Iqbal. Oke. Toke kan udah lewat ya, berarti udah Udah makan toke aman. lagi dong. Aman. Pasti ada toke lagi sih. Nggak mungkin. Tapi kok dia tenang banget sih guys, aku yang buka guys. Kayaknya ini aman guys. Aman. Kayaknya ini aman guys. Aku ingat packingannya ini aman. Sesuai tulisannya. Pelangi berarti ya. Oke, bener dong guys, kayak Apa pelangi itu? dong bro. Ular apa coba itu Kak Iqbal? Ular pelangi lah. Coba keluarin. Namanya pelangi tadi. Tapi emang keren banget ya. Coba keluarin aja nggak apa-apa. Kok gitu sih mukanya? Oh, aku nggak tahu sih bro kalau ini bro. Aku nggak tahu sih bro kalau ini bro. Mungkin keluarin aja nggak apa-apa. Serius? Itu nggak berbisa dan juga karakternya ya Pasif ya dia ya. Wow, kok gini ya mukanya ya? gepeng ya. Iya, sumpah pertama kali sih gue Pertama lihat kali? kayak pertama kali bro. Ini apa? Pegang nih? udah pernah pegang? Gak pernah. Ini apa nih? Ini ular apa nih? Aku Ini taunya ada- kayak white lip itu, white lip piton. Aku Piton, taunya mirip-mirip oh ya. iya. Mirip-mirip, cuman kalau ini persebarannya ada di Jawa, di Sumatera juga ada. Ini adalah ular pelangi. Bener dong gue tadi. Xenopeltis unicolor nama latinnya. Tapi keren ya, mukanya kok kayak bukan ular ya bro ya? Nah, muka-mukanya Kayak- Iqbal, kayak gitu ya? tipe-tipe muka kayak gini tuh khas banget ular-ular fosorial atau ular-ular penggali. Oh, Kayak gitu. ular pipa, ular apa lagi ya, kalamaria, dan ular pelangi ini termasuk ular-ular penggali. Oh, jadi- biasanya dia keluar kalau habis petani ngegali tanah buat penggemuran tanah atau pas habis hujan karena air meluap gitu kan. Jadi dia pada keluar. Jadi mukanya tuh kayak gitu karena memang dia tuh buat masuk ke tanah Betul, gitu. buat menggali juga, buat nyari-nyari lubang oke. kayak gitu, buat nyelip-nyelip. Dia makannya tikus-tikus kayak gitu kali bro. Untuk ular ini dia rakus banget. Dia bisa makan ular lagi, kodok, kata. Ular lagi dia bisa makan? bisa makan. Wow, kalau ini? Dia makannya bisa kalau di sini tikus. Oh, Kalau ada ular-ular yang mati gitu dikasih makan juga. Kayak bahkan mati pun dimakan sama dia. Oh, kayak misalkan kan aku ada beberapa yang ternak itu kan kalau Iya, ternak iya. nggak selalu berhasil kan, ada yang Iya, mati benar-benar. dikasih ke dia dan dimakan juga. tapi keren sih ini. Kalau kena cahaya matahari si dia mantulin warna pelangi kayak gitu, makanya Iya kenapa sih. disebut ular pelangi. Ih keren banget sih bro, ini Bang. baru pertama kali lagi. Kalau kayak gini teman-teman bisa dapetin berapa nih biasanya nih harganya nih kalau Untuk gini? harga murah banget sih, di Murah bawah banget 1 ya? juta, malah dari harga 100.000 sampai 300.000. Cuma segitu doang. Sampai 300.000, maksudnya harga mahalnya pun 300.000 gitu ya, 300.000 segini ya? tergantung ukuran. Tapi iya. kalau yang normal kayak gini, kalau yang kelainan genetik kayak albino dan ada morphoplan, Emang ada yang kayak gini albino gitu? ada. Oh gitu. Harganya bisa 10 kali lipat. Wah. Kemarin sampai ada yang 10 juta lebih. Tapi ukurannya albino kecil. sih, soalnya yang kayak gini emang orang mah udah bisa ternak bro kayak gini bro. Setahu aku ada, cuman nggak banyak. Jarang ya? Jarang. Yang Karena albino emang mah bisa bener juga. hoki banget, dapat Hoki dari itu. alam. Rata-rata albino. yang kelainan genetik itu masih dapat dari alam sih, tangkapan alam. Iya. Wow guys, unik banget sih. Coba teman-teman lihat mukanya ya guys ya. Tuh guys, mukanya aneh guys. Emang kayak gitu dia ya, kayak banget pipi ya. pisan gitu lah ya guys ya. Kayak keinjak petani guys ya di sawahnya ya. Kayak ular Gila, geprek gila,
ini. Ular geprek, betul. Wow, tapi berat ya dia ya. Berat, Oke deh, kita masukin lagi guys. Oh, ya masukin dulu ke situ ya. Terima kasih, Berarti Putra. ini kandangnya berarti emang Ada di sini Putra juga. ya? Oh, Ada di sini juga. Oke guys. Wow, aneh sih. Buat guys. ukuran segitu sekarang udah lumayan termasuknya jumbo sih. Walaupun sempat ada yang sampai 1,5 meter lebih gedenya. Tapi keren. Sebenarnya Tadi gede. kalau aku dengar-dengar kan tadi kan sempet yang fotografi gitu ya bro ya. Betul. Itu ular pegangannya aja susah bro. Kayak gerak terus susah banget kali Nah, fotonya. makanya ya? aku di situ juga belajar kan. Jadi caranya kita bisa mempelajari karakternya gimana, kapan dia moodnya mau diem gitu. Makanya timing juga harus pas banget lah gitu. Oh gila sih, susah banget sih ternyata ya guys, yang nggak bisa diarahin hewan itu ya. Gitu. Gila, kayak fotografi hewan, gila susah banget ya kalau dipikir-pikir ya. Gila guys ya, kita buka lagi ya ini ya. Seru banget guys. Box keberapa ya? Aku nggak inget ya. 6 berarti. Lupa bro, berapa ini ya? Iya nih, 5, betul, 6. Ini ke 6 ya. Wow. Ular udah ada berapa tadi? 3 berarti. 3 ya. Oh berarti nggak semua ular dan nggak semua ini ya. Berarti ada yang aneh-aneh nih guys. Ini Nah ini apa menenangkan nih. Wis, ular. Ini nih seru juga ini nih. Apa nih? Kok matanya Ini- gede banget ya? Nah, Ini kenapa matanya gede banget guys? nama lokal dia tuh dinamain dari Makanya susah ciri megangnya ya. fisiknya. Mau dikeluarin? Ini mata besar ini bro, apa nih? Ular mata besar. Benar. Dikit lagi. Ular kepala bagol. Mata besar. Mata besar udah betul, tapi selain besar kata lainnya Mata bahasa gede. Sundanya, bahasa Sundanya ada. Badag. Blok. Oh, Ya, mata belok. mata Oh, belok. mata belok. Tadi saya dapat bocoran dari Vali. Ini kita keluarin ya. Oke. Ini jadi Wah, ular- gila kenceng banget ini. Iya, betul. Dia aktifnya siang hari. Parah sih, guys. Oh, oke. Kenapa dia dinamain mata belok? Karena matanya besar. Nama latinnya adalah Dendrelapis formosus. Tapi ular kan dia sensornya nggak di mata ya sebenarnya. Beberapa ular, jadi beda gimana jenis ularnya. Oh, Ada kalau yang dia kan- mengandalkan suhu, ada yang Iya, mengandalkan iya. penglihatan atau pergerakan. Dia mau udah masih siang, aktifnya matanya gede. Mungkin mata dia kepake kali ya. Kepake banget ini. Kalau yang tadi kayaknya nggak kepake deh kan. Nggak. Ular matanya juga kayak gini Kecil banget. kecil gitu kan ya guys. Dan- Harusnya dan juga kan dia- di dalam tanah. Lucunya lidahnya lihat orang apa kayak Iqbal. Oh merah banget ya. Kok dia kayak mau makan saya sih itu? Aku bisa provokasi karena dia temperamen ularnya. Oh gitu. Dia suka pangap kayak gitu kayak Iqbal tuh. Kayak cana ya mangap-mangap ya guys. Tapi dia mangap-mangap gigit nggak bro itu bro? Dia bisa cuman- gigit. Bisa gigit ya? Cuman nggak sakit. Kalau mau coba tes gigitan boleh. Coba deh. Aku sama Pak. Aku fobia guys. Dia ini lucunya gigit. tuh Tapi di sini kalau merah dia banget ya. defense atau dia merasa terancam, dia akan ngembangin si badan ini dan berwarna kebiruan tuh kan, ada gradasi biru kayak gitu. Iya ya. Itu kalau terancam doang tuh warna biru kayak gitu ya? Iya, biasanya. Wah dia langsung Lidahnya oh warna iya, iya. merah, tuh. Oh iya dong bisa, jadi warna birunya wah pargoy guys ya. Tapi kalau dari mulutnya kayak seran berbisa gitu ya. Iya. Padahal dia nggak berbisa sama sekali. Kayak viper gitu ya mulut. Enggak juga ya? Enggak. Nggak tahu sih guys, aku Dia mah emang makannya agak bisa kurang. kodok, cicak. Iya. Wow, lidahnya merah pekat loh guys, aneh loh. Biasanya kan Coba agak pegang, keping gitu. Kalau gigit juga nggak sakit. Saya takut bro kalau gini. Maaf ya guys ya, aku cupu guys kalau kayak gini guys. Asli ya guys ya. Ya tapi Wow. walaupun ular nggak berbisa, jangan sampai kita kegigit kan, kita nggak tahu dia bawa virus atau bakteri apa gitu Iya kan. benar-benar tuh mengapa ya mukanya ya guys ya tuh guys bisa di mentalnya tuh guys kecana ya udah Temperamen banget mangap. ular nih. Wow udah gede kali ini bro max size ini masih Bisa lebih gede lagi dari ini sih. tapi nggak terlalu gede banget tuh ya Nggak terlalu kalau gede. gini ya Gede sih, nggak cuman panjang. oh iya sih bener sih guys kayak kurus panjang gitu ya tipe-tipenya ya ramping unik sih tahu dah waktu terakhir kita kesini kayak nggak ada ya ular ini Nggak ya? ada. berarti di Fokusnya ikan. Indonesia tuh ularnya banyak banget ya Banyak banget kayak Iqbal. Mau yang berbisa, mau yang wah di mana-mana juga banyak banget. Mau yang dari habitatnya di Gila. tanah, di pohon, wah banyak banget lah ular di Gila kita sih tuh. guys, di kita banyak banget sih keanekaragamannya ya guys ya. Betul, kayak Udah gitu. pulau, udah beda spesies lagi Tuh. gitu kan ya. Nanti, Udah punya ini lagi. tadi ngomongin ular lokal, aku punya 2 ular lokal Iya. yang aku yakin belum ada di konten ini. Serius? Serius. Oh tadi aja Ini kayaknya bisa belum pernah termasuk- ada nih. Yang tadi aja belum Oh, ada. tadi belum kayak. ada ya? Kayaknya nggak pernah ada nih. Ada. Ini Tapi kalau itu kan umum tadi, hanya Iya, aku iya. punya 2 ular yang lumayan jarang lah, rare. ada di sini, ada di kotak ini. Nggak ada, cuma nanti bisa kita Oh, di next video ya. Oke, berbisa kali itu Enggak, ya. berbisa rendah. Berbisa rendah. Siap. Tadi mana ya? Mana itu Kartunya mana? kartu itu? Ini. Kita Hilang. Kita lanjut ya guys ya. Wow. Seru banget sih. Gila. Mantap sih ini guys. Nah, ntar kita harus hati-hati deh ya guys ya. Siapa tahu ini tiba-tiba lompat dia ya guys. Oh ini ada kotaknya guys. Ada kotaknya. Ada kotaknya guys. Apa coba? Kok kotaknya kayak Kebalik gitu ya? kebalik. Oke. Oke, ini ular yang Wah ini mukanya udah bisa aneh lagi disebut dong. ular
walaupun di Indonesia kata aku tadi nggak ada yang buat pemula, tapi buat ular ini karakternya pasif, bisa lah buat pemula. Cuman kenapa nggak direkomendasi buat pemula? Karena pakannya susah. Ini ular siput ya? Tahu banget. Nah, pernah lihat soalnya aku guys. Lihat mukanya udah aneh lagi tuh guys. Keluarin aja nggak apa-apa. Oh dia lagi ganti kulit Kak Iqbal. Oh gitu? Iya. Palanya bulat banget bro. Banget. Dan fun fact-nya pasti Kak Iqbal nggak tahu. Ular siput tuh tergantung persebaran di Sumatera ada, di Jawa ada, dan tergantung persebaran itu lokality itu dia taringnya beda. Jadi Taringnya ular beda? siput itu taringnya panjang sebelah Kak Iqbal. Lah? Kalau nggak salah ya, aku lupa lagi ya. Kalau yang di Jawa tuh nggak tahu yang kanan yang panjang, nggak tahu yang kiri yang pendek, ataupun sebaliknya. Pokoknya persebaran yang di Jawa sama Sumatera tuh sebaliknya lah. Mungkin nanti kita kasih footage-nya kali ya guys ya. Mungkin ada orang yang pernah ngetes gitu Iya, kan ngeliatin si taringnya. Kenapa sih taringnya nggak simetris dan panjang sebelah? Karena itu fungsinya buat nyedot si siputnya itu dari cangkangnya. Mana ini emang kasih makannya bener-bener siput? Bener siput? Wow. Kalau nggak siput dia nggak mau. Nggak selalu siput sih, bisa limusa kereta. Apa ya nama Indonesianya? Ibu saker makin susah ya. Iya, Tidak tahu. pokoknya jenis-jenis kayak lintah gitulah. Oh Makanya kayak gitu. gitu. Aneh ya makannya ya guys ya. Cuman ya karena ada hewan ini juga mungkin jadi ini ya keseimbangannya ya. Betul, Tapi karena kalau siput kayak gitu kan banyak banget di alam mah ya mungkin ya bro ya. Dia makannya lebih sering kali ya. Lebih sering, makanya kenapa ular ini sangat penting perannya di alam, karena untuk mengatur ekosistem itu. Siput kan jadi hama juga kan buat Bener petani, sih. buat tanaman. Oh guys, bisa keren banget sih guys tuh ya. Kenapa dia dibilang gampang tuh? Karena dia nggak gampang stres aja kali bro. Satu itu, kedua makannya nggak rewel, cuman ya ribetnya dari nyari pakannya aja, nyari siputnya susah kan. Iya sih, kalau deket sawah mah enak ya. Betul. Banyak guys. Ini adalah ular siput atau nama latinnya. Pares carinatus guys. Ini udah bisa gede lagi nih bro. Ini bisa lebih gede lagi. Oke. Tangkapan alam kah ini? Kalau yang ini? Ini aku kebetulan tangkapan alam, dan ini mau rencana aku buat di project. Buat di breeding dibikin, juga? aku pengen bikinnya cross locality. Jadi ini kan dapat dari lokasi Bandung nih. Iya. Aku mau nyari yang luar dari Jawa Barat. Aku kayak gitu. pengen bikin cross locality Jawa Barat sama Jawa Tengah, atau mungkin dari Pulau Sumatera mungkin. Kan Jawa Barat kan taring kanan yang gede, yang Jawa Tengah taring kiri yang gede. Nanti yang breed kayak gitu nggak ada yang gede lagi. Ngambil yang kecil-kecil ya, bingung dia makannya guys. Coba yang aneh-aneh lah gitu. Iya. Kalau misalnya makan siput kayak gitu tuh dia bener-bener dikeluarin berarti ya siputnya dari cangkangnya bro ya. Jadi iya, dia karena tadi taringnya panjang sebelah kayak itu, fungsinya buat disedot. Jadi si Kayak kita makan tutut gitu gitu ya. itu disedot, dikecrot lah bahasa Sunda nama. Dikecrot guys, siap lah. Oke, kita taruh lagi. Emang harus lembab kali ya, soalnya Iya, makanya juga betul, packagingnya harus kayak gini, pakai mouse gitu dia guys. Betul, karena kan makanannya siput juga, jadi dia kan tempat tinggalnya masukkan habitat juga. Karena kan siput di tempat lembab kan. Bener sih, dia gak sesusah itu makan. Maksudnya sekecil di tempat kita kasih siput juga dia makan aja. Pasti makan, nggak susah buat makan dia. Mana ada siput? Nggak ada. Lagi nggak ada. Penasaran aku. Gila susah juga ya cari makannya guys ya. Ya kayak gini dikasih makannya kalau hobi bisa berapa lama sekali nih bro? Bisa, ya yang penting mas kita stok siput aja udah. Kasih aja gitu ya. Tahu habis aja. Ya gitu sih kalau ular mah memang kalau soal makan nggak rewel sih guys ya. Asalkan proporsi badannya tuh masih oke. Ini kan masih oke banget nih. Bukan kurus, bukan yang gimana kan ya guys ya. Itu ular dia tuh kuat puasa lama, yang penting minum jangan telat. Oh yang penting minum jangan telat ya. Hampir semua jenis ular sih kuat nggak makan beberapa hari. Iya. Yang penting minum, jangan sampai dehidrasi. Oke guys, setelah kita buka lagi ya guys ya. Ini kita simpen dulu guys. Ini masih ada 3 paket lagi nih. Yang isinya aku juga nggak tahu nih. Tapi ini berat nih. Ini kadang-kadang suka aneh-aneh nih ya guys yang berat ya. Jadi ada sepaketan tadi ya guys. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang berbahaya ya. Alhamdulillah baik sekali ya Fauji ya. Kemarin waktu orang bikin konten yang di rumah orang sendiri itu Viper bro isinya bro. Betul. Punya mana juga ya? Punya itu. Ngeri. Gila takut banget aku unboxingnya. Itu sih unboxing paling berbisa sih guys yang pernah aku lakukan ya. Wow. Oh ini mah udah lagi. Waduh, pakai apa ya? lagi nih guys? Ular ini pasti. Ular apa ya? Banyaknya ular ya guys ya. Pasti memang Fauji ini ke ular-ularan deh. Ular-ularan, betul. Yoi. Wah, Ular apa kayak Pak? Aku lupa. apa nih guys? Coba mau Oh, dikeluarin. ada 2 ya? Bisa. Ada 2 ya ini ya? Apa satu? Satu. Oh, emang gitu ya warnanya ya? Nanti aku bakal jelasin juga kenapa ini tadi kayak balik. Oh ya. Bukan masalah tidak berbisa, saya memang Ini tidak ular berbahaya. apa? Iya, Tapi Kak Iqbal tadi kenapa nyangkanya 2? Soalnya warnanya kayak beda banget, depan sama belakang ternyata satu ular ya bro ya. Ini satu ular. Hey, kenapa dia kayak gitu ke aku? Kayak sih ya guys, gitu. Jadi ini adalah ular zookopi atau nama latinnya Coelonactus flavoleniatus. Oke. Kenapa dia punya ular 2 warna kayak Iya, gini? kenapa bro? Jadi ular ini sering difitnah sebagai ular kobra Jawa. Waduh. Atau Najas putatrix. Jadi sistem pertahanan dia tuh dia suka nyembunyiin badannya dan ngeluarin si ekornya bagian ekor. Wah, tapi menarik sih. Coba bisa dilihat bagian ekornya ini warnanya hitam pekat. Bener. Makanya kenapa kalau dia sembunyi ngeluarin ekornya biar dia menggigit, ada digigit, ada digigit. Nah itu gue nggak mau tuh. Itu gimana tuh kalau gigit kayak gitu? Tenang aja, itu kan lepas sendiri. Iya sih, tapi kan nggak
cuman karena dia tidak berbisa dan dia punya taring seperti piton. Jadi nggak sampai gimana-gimana sih. Jadi dia biasanya sembunyiin, kita lanjut ya, sembunyiin badannya dan ngeluarin bagian ekornya biar dia mengelabui mangsanya, biar disangkanya itu kobra, padahal bukan sama sekali. Oh gitu. Dia karena pemangsa tuh kalau sama kobra tuh takut ya. Betul. Kayak udah naturally itu kayak wah ini kobra dari baunya, nih, dari gitu apanya kayak gitu. Iya. Jadi dia kayak ya udah kasih kamuflase kobra aja supaya dia tuh aman juga gitu ya. Betul, kayak Iqbal. Wah, kalau ketemu kobra langsung dia ciut tapi bro, atau gimana? Bisa dimakan malah sama kobra. Bisa dimakan sama kobra. Waduh. Ini di alamnya dia bisa jadi mangsanya kobra mungkin ya, king kobra. Apa kobra biasa? Kobra juga bisa makan ular lagi. Apalagi king kobra. Tapi kenapa namanya ular kopi bro? Dia di kebun kopi. Enggak. Atau dia suka ngopi? Kayaknya dia suka ngopi. Nggak dong, masa dia suka ngopi ya guys ya. Dan fun fact-nya Kak Iqbal, dia itu termasuk salah satu red snake. Dia pemakan tikus yang paling rakus dan dia suka masuk ke rumah-rumah warga. Berarti bagus banget ini buat petani ya sebenarnya ya. Selain buat petani, buat masyarakat sekitar juga bagus. Karena kenapa sering, kalau teman-teman pasti banyak yang sering kemasukan ular di rumahnya. Biasanya ular ini pada umumnya. Kenapa? Karena di rumah itu kan banyak jadi sarang tikus, jadi apa, dan dia masuk ke rumah karena nyari pakannya. Oh gitu. Dan kalau bagusnya kalau nemu ular kayak gini karena dia tidak berbisa dan tidak berbahaya buat manusia, dimin aja karena dia bisa makan tikus, bahkan dari bibit-bibitnya. Kayak bayi tikus di sarangnya dia dimakanin rakus sama ini. Wah, kayak gitu kayak Iqbal. Tapi rata-rata kok dari tadi tuh warnanya kasih tuh kayak ular-ular di Indonesia tuh pada rakus-rakus ya bro ya. Betul. Banyak yang rakus-rakus ya sebenarnya secara naturalnya ya. Bagus buat ngatur keseimbangan ekosistem sih. Iya. Ini bagus nih buat ekosistem. Ini contoh lukanya ini bukan buat ditiru tapi ini contoh gigitan taring yang ular tidak berbisa. Beda sama ular berbisa, dia punya ninggalin luka 2 taring yang besar. 2 taring yang besar ya. Gitu. Gitu. Mau ditunjukin nggak? Mau coba? Pernah sih. Mana pernah digigit apa bro? Digigit ular viper dari Sumatera. Astagfirullah. Terus gimana dong waktu itu? Itu sebetulnya kecelakaan kerja. Ya, human error juga karena itu lagi ada tamu sebetulnya dari Amerika mau foto buat keperluan penelitian. Dan si ularnya lagi birahi, lagi sensitif kan namanya lagi birahi. Kesentuh dikit ularnya loncat. Walaupun aku udah pakai safety tools, tetap aja namanya musibah kan. Tahu kegigit di sini dan bengkak segini, dan itu seminggu mau wisuda. Jadi wisuda tuh aku tangan masih bengkak. Oh gila, digigit ular ya. Digigit ular. Itu gimana tuh penanganannya waktu itu tuh? Penanganannya udah pasti imobilisasi. Jangan sampai panik. Walaupun ke rumah sakit. Pasti dong, panik dong, tetap panik dong. Betul. Tapi di rumah sakit diapain sama rumah sakit waktu itu? Pasti ditanya digigit ular apa dan kronologisnya kayak gimana dan penanganan pertamanya kayak gimana, dan kebetulan basicnya aku pakailah gitu ya. Memang dia udah ada edukasi lah ya, jadi bisa menanganinya. Dan jadi efeknya nggak terlalu parah. Jadi cuma 4 hari langsung pulang udah gitu. Oke lah guys. Jadi kayak gitu ya guys ya. Ini azan, kita nunggu azan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ini masih ada 2 box lagi ya guys. Guys, kita unboxing lagi ini yang ke 9 ya. Kedua terakhir ini ya. Jadi sudah lumayan banyaknya ular ya guys. Seperti ini juga ular ya. Tapi aku nggak tahu ini ular apa nih guys. Warnanya bagus, dia bocil ya guys ya secara ukuran. Nah, wih, kok keren banget ya bro. Ini warnanya ya. Ini ular yang banyak ditemuin di sekitar rumah. Sering masuk rumah juga kayak Iqbal. Nggak pernah masuk rumah gue yang kayak gini. Bagus banget buat masuk rumah. Buka aja nggak apa-apa. Dia ini ular apa bro? Coba buka, nanti kita pegang. Ini adalah ular, banyak sebutannya. Dia disebutnya ular cicak, ular genteng, atau wolf snake gitu. Wow. Wah, dia gigit lagi guys. Dia udah biasa ya digigit kayak gitu ya? Bro, dia pup, artinya dia stres tuh. Jadi sistem pertahanan terakhir ular tuh biasanya, nggak ular sih hewan ya umumnya. Biasanya kalau udah sampai pup dia udah sangat terancam dan dia gigit lagi. Jadi ini adalah ular wolf snake atau kita sebutnya ular cicak, ular genteng. Nama latinnya adalah Lycodon capucinus. Lycodon capucinus. Tapi keren banget. Cicak, ular genteng. Kenapa disebut ular genteng? Karena dia sering ketemunya ada di genteng-genteng, makanin cicak kayak gitu kayak Iqbal. Oh, dia lagi makanin cicak di genteng gitu. Dia gigit lagi berkali-kali dia sambil pup. Soalnya tangan mana emang kayak cicak sih bro kalau gitu. Kecil banget ya kayak cicak ya. Iya guys. Wow. Mau coba pegang? Kayaknya ya. Enggak sih. Guys, tadi aja dia gigit kayak gitu ya guys ya. Kayak aku tuh nggak tahu ya fobia sama gigit gitu lah ya guys ya. Dia bentukannya kayak gini. Kenapa disebutnya wolf snake? Karena dia punya taring yang sangat tajam dan mirip kayak serigala gitu. Taringnya gede juga lumayan. Dia nggak terlalu gede berarti ukuran max size-nya bro? Max size-nya nggak terlalu besar. Oh, oke. Ya ini mah udah remaja sih segini termasuknya. Ya ampun, dia agak susah nih piaranya nih. Kalau peliharanya dia nggak terlalu susah sih. Kalau makan pasti lancar. Jarang ada kasus mogok makan. Cuman ya tempatnya harus banyak tumpukan kayak genteng kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman memang ada niatan buat adopsi hewan ya, terutama ular-ular yang tadi kita udah kasih lihat ke teman-teman, ular-ular lainnya ya. Fauna Fauzi itu tuh nyediain hewan-hewannya tuh mana biasanya memang yang udah
seberusaha mungkin sudah direkondisi, udah makan dan lain-lain ya, iyalah. berarti ya. Karena aku ngalamin banget dulu beli hewan, dikasihnya yang tangkapan alam dan Ya, stres. yang aku langsung makan gitu mati. ya, nggak direkondisi, nggak ada apa-apain gitu aku ya. ngerasain dulu zaman waktu masih belajar. Sekarang gue masih belajar sih, cuman Yeah. dulu waktu awal gitu kan, banyak yang mati kan, sayang Iya, waktu bener sih. gitu kan. Tapi biasanya tuh orang tuh baru mau mulai start nih hobi nih, dikasih bencana kayak gitu nggak lama dia, ini nggak bener lah, nggak jadi bro. Betul, Nggak makanya jadi. kalau lihat di bio Instagram aku kan, Iya, iya, free iya. di kita sama dengan free konsultasi. Nah, Gitu itu bagus sih. tuh free konsultasi tuh. Kita tuh jadi bisa nanya hewannya Betul. itu ya guys Sebagai ya. tanggung jawab saya sebagai seller gitu kan. Iya. Si keren guys. Oh, dia udah mulai nyaman tuh, udah nggak gigit lagi. Iya, dia tadi agak kaget jadi stres gitu. Wow guys. Mukanya lucu sebetulnya Kak Iqbal. Iya ya, mukanya aneh, pipi juga ya ini mukanya. Tapi aneh sih guys ini mukanya ya. Lucu sebetulnya. Ternyata ular tuh mukanya beda ya. Kita lihat ya. Karena mukanya gitu aja guys. Kok aneh-aneh guys mukanya. Asli. Oke deh, kita next ya kita guys ya lanjut. ke box yang Di box terakhir ya. terakhir. Aneh sih ini guys. Tapi ini emang bener-bener sering ya sebenarnya. Suka ada gitu ya. Banyak sebetulnya banyak Kak Iqbal. Wow guys. Dia makanin cicak sukanya seringnya. Wow, bisa gitu ya guys ya. Kita coba buka ya guys ya. Ini ya, ini box terakhir ya guys ya. Biasanya box terakhir isinya sesuatu yang mengejutkan guys ya. Waduh, ada lagi. Oh, ya, ditutupin. hijau lagi, Oh, guys. kalau ini berkaki ini Kak Iqbal. Oh, berkaki, Keluar lagi. ya. Aku tahu ini. Aduh, Buka aman. apa ini guys? Aman-aman cicak raksasa ya guys. Enggak dong. Jijik banget guys sama cicak guys. Tadi ular cicak lagi ya guys ya. Sekarang kita lagi banyak ya bermain dengan cicak. Tadi makannya cicak. Aduh. Ini berkaki, coba apa? Oh, biawak dong. Ih, Biawak. tapi kok keren Biawak apa banget itu, ya bro. Kak? Gigit nggak ini bro biawak? Enggak. Oke. Sumpah kita orangnya cupu banget sama gigitan tuh, paling takut digigit bro. Wah, ini biawak apa ini? Ini biawak lokal asli Indonesia, Tapi- dari Indonesia bagian timur. Oh. Tapi biawak tuh sebenarnya banyak yang dilindungi ya sebenarnya ya. Jadi harus hati mungkin ya kalau biawak ya. Biawak di Indonesia ya. Ah, di khususnya, Indonesia maksudnya. Ada yang dilindungi, ada yang enggak. Ya, perbandingannya presentasinya 50-50 lah. Kalau menurut setengah lah gitu ya. Betul. Yang ini berarti aman lah ya. Ini nggak dilindungi. Ini biawak asli dari Indonesia di Pulau Oke yang ada di Maluku. Makanya disebutnya K. Oh, biawak Biawak kole. atau K Iya, Island iya. Monitor. Oh, Kayak keren. gitu. Warnanya bagus ya bro. Ini makin gede, si belah sininya makin timbul Kak Iqbal. Yang kritik ini makin gede, makin timbul keluar. Penasarannya gedenya Itu, coba kole ya, kole Coba ya. nanti lihat kolei. Aku mau lihat sekarang guys ya, penasaran ya biawak kole. Betul. Ini adalah biawak asli dari pulau yang ada di Indonesia, dari Pulau K yang ada di Maluku. Kalau biawak kole itu dia cole ya. Iya betul, colei tulisannya. Dia bisa gede nggak sih bro? Dia termasuk salah satu biawak yang bukan dwarf monitor, tapi dia ukuran max size-nya nggak terlalu besar, nggak sampai 1,5 meter sih. Kayak gini ya, paling gedenya ya. Ya itu yang blue face. Ya itu paling gede. Oh, Segitu doang. cuma segini doang guys. Alah, bukan tipe yang kayak biawak Varsapotor gendut Bukan. gitu, yang obesitas Iya itu kan dia bisa nggak sampai ya? 2 meter lebih kan. Iya. Ini nggak terlalu besar. Keren sih tapi si ininya badannya bagus banget guys. Ini- Kan ada beberapa hewan yang jumpy terus sampai gede tuh jumpy nggak bisa jinak. Kalau ini dia bisa jinak. Sebetulnya kalau untuk ini kan masuknya Indicus kompleks ya. Iya. Kalau keluarga Indicus, dia karakternya setahu aku kalau buat awalan pasti jumpy. Cuman kalau Iya. udah sering dihandle, dia udah tahu karakter manusia. Biasanya dia paling gampang buat bonding. Oh, kayak malah gitu. gampang bonding Paling ya gampang sebenarnya? kalau Indicus kompleks. Bagus banget sih. Ini kisaran berapa sih kalau yang kayak gini-gini? Kalau biawak kole itu variatif sih dari Iya, mulai iya. ratusan sampai jutaan. Bahkan kalau Jutaan, ya? blue face yang kayak gitu-gitu bisa sampai 5 juta lebih, 10 juta juga pernah ada yang kejual. Wow, keren. Kalau yang kayak gini sih, ini aku jualnya di harga 1,5 juta sih. Itu bagus sih memang sih ini guys. Warnanya bagus banget tuh. Biru kayak gitu gila sih guys. Oke lah guys ya. Jadi kayak gitu ya. Terima kasih ya Ji ya. Sama-sama, Kita unboxing Kak Iqbal. 10 menarik banget ya guys ya, dan masih ada banyak lagi hewan di sini. Karena aku penasaran mungkin di next video ntar kita bakal coba juga buat kasih lihat ke teman-teman hewan yang ada di sini apa aja guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan teman-teman yang pengen adopsi hewan ya bro ya. Betul, Kak Iqbal. Pengen adopsi hewan ya guys ya, terutama yang tadi udah kita kasih lihat, dan hewan-hewan lainnya bisa ditanyain langsung aja di Fauna Fauzi di Instagramnya. Ntar kita ada di pin deskripsi di bawah Betul, guys ya. terima kasih, Kak Sampai Iqbal. jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.